baca. Ya. Dan itu gue juga agak kecewa kok media nasional berita yang simple gini masih salah gitu. Kenapa seorang sekjen AFC meluangkan waktu untuk memberikan reaksi terhadap statement ini? Ya. AFF U23 memanas, Malaysia resmi layangkan protes ke AFF dan AFC. Indonesia terancam dikeluarkan dari anggota AFF, begini faktanya. AFF U23 memanas, Malaysia resmi layangkan protes ke AFF dan AFC. Indonesia terancam dikeluarkan dari anggota AFF, begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan, tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Tak tanggung-tanggung, FAM serius tanggapi tudingan Coach Justin dan penghinaan bendera Malaysia. Timnas Indonesia berpotensi dicoret dari final Piala AFF U23. FAM resmi tanggapi serius tuduhan Coach Justin dan aksi pembalikan bendera Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM menyatakan sikap tegas atas tuduhan yang dilontarkan oleh pengamat sepak bola asal Indonesia Coach Justin, serta aksi sebagian supporter Indonesia yang dianggap menghina simbol negara Malaysia. Coach Justin yang memiliki nama lengkap Justinus Laksana sebelumnya menyebut bahwa proses naturalisasi 5 pemain berdarah Amerika Latin di skuad Malaysia dilakukan secara tidak sah. Dalam kanal YouTube, dia mengatakan bahwa Malaysia masih diperbolehkan tampil di Piala AFF U23 karena kompetisi tersebut tidak masuk dalam naungan FIFA. Namun ia mengklaim bahwa Malaysia sedang menjalani skorsing hingga 2027. Pernyataan tersebut langsung mendapat perhatian serius dari pihak FAM. Presiden FAM, Datuk Johari Ayub, menyampaikan bahwa mereka sedang menelaah tuduhan itu bersama tim hukum mereka. Kami tengah berkonsultasi dengan penasihat hukum untuk meninjau lebih lanjut pernyataan itu, ujar Johari. Sementara itu, Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Sari Swans Paul, juga turut angkat bicara dan membantah klaim Coach Justin. Ia menegaskan bahwa FIFA adalah pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam urusan kelayakan pemain, dan saat ini tidak ada hukuman atau larangan terhadap Malaysia. Selain persoalan naturalisasi pemain, FAM juga mengecam keras insiden pembalikan bendera Malaysia yang dilakukan oleh sebagian supporter Indonesia dalam laga Timnas U23 Indonesia melawan Malaysia di ajang AFF U23. Aksi tersebut terekam dalam sebuah foto yang viral di media sosial, menunjukkan salah satu pendukung Indonesia mengibarkan bendera Malaysia yang telah diberi tanda silang. FAM menganggap tindakan ini sebagai bentuk penghinaan terhadap simbol negara mereka. Perilaku seperti ini tidak bisa kami toleransi, baik di level nasional maupun internasional. Kami sudah melaporkan kasus ini kepada AFF dan AFC, tegas Johari. Nah, sebelum melanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Sedikit tambahan dari Mimin nih, bisa-bisanya AFC menyempatkan nanggepin statement orang di sebuah podcast, tapi protes-protes resmi dari negara peserta Round 4 diabaikan semua. Irak, Oman, dan Indonesia protes soal tuan rumah ronda 4 supaya diadakan di tempat netral, tapi tidak digubris. Protes soal kecurangan wasit juga diabaikan. Emang aneh AFC ini, teman-teman. Ayo teman, sekarang giliran kalian berikan tanggapan di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Indonesia, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita ada raksasa Asia. Trofi Piala AFF U23 dan tiket lolos Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk tim kepelatihan Timnas Indonesia di semua kelompok umur yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silakan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Media asal Malaysia, New Straits Times, juga mengulas kejadian ini. Mereka menilai bahwa tudingan terhadap legalitas permain serta penghinaan terhadap bendera semakin memperuncing ketegangan antara supporter kedua negara. Gabungan antara fitnah lintas batas dan permusuhan di stadion memicu konflik yang semakin panas di antara pendukung Indonesia dan Malaysia, tulis mereka. Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kebijakan naturalisasi pemain di Malaysia serta sistem pembinaan pemain muda mereka. Tak ada tekanan juara untuk Vandenberg.
Erick Thohir, semua butuh proses. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa tidak ada tuntutan mutlak kepada pelatih timnas U23 Indonesia Gerald Vandenberg untuk membawa tim menjuarai ASEAN Cup U23 2025. Menurut Erick, proses pembentukan tim yang solid membutuhkan waktu dan tidak bisa dinilai instan. Timnas U23 Indonesia berhasil melaju ke partai final setelah mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti dengan skor 7-6 usai bermain imbang 1-1 di waktu normal. Laga semifinal tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat 25 Juli 2025. Di final nanti, skuad Garuda Muda dijadwalkan berhadapan dengan Vietnam pada Selasa 29 Juli 2025 kembali di SUGBK. Prestasi ini tentu mengangkat ekspektasi publik terhadap kiprah Vandenberg, pelatih anyar asal Belanda. Namun Erick menampik anggapan bahwa Vandenberg diberi ultimatum untuk menjuarai turnamen ini. Tidak ada ultimatum. Ini semua proses. Target tentu ada, tapi semuanya sesuai kontrak. Jangan terburu-buru memberikan vonis, ujar Erick kepada media. Erick bahkan mencontohkan Shin Tae-yong yang diberi waktu dan kepercayaan penuh meskipun awalnya tidak langsung membuahkan hasil. Ia mengatakan bahwa membangun sistem dalam dunia kepelatihan butuh kesabaran dan komitmen jangka panjang. Coach Shin diberi waktu 5 tahun, bahkan kontraknya diperpanjang. Jadi kita tidak bisa buru-buru menilai Coach Gerald. Baru melatih beberapa minggu, mari beri ruang, katanya. Lebih lanjut, Erick menyampaikan bahwa regenerasi pelatih juga sedang dijalankan. Ia menyebut kehadiran nama-nama seperti Patrick Kluivert di tim senior, Vandenberg di U23, Frank van Kempen di U20, serta Nova Arianto yang memimpin U17. Jika Nova Arianto menunjukkan performa baik di Piala Dunia U17, Erick membuka peluang untuk memberinya tanggung jawab lebih besar di tim nasional. Kalau Coach Nova tampil bagus di Piala Dunia, bisa kita angkat jadi asisten pelatih. Kita bangun juga struktur pelatih lokal, sembari mencari direktur teknik yang tepat. Menurut Erick, sepak bola nasional tidak boleh hanya fokus pada hasil jangka pendek. Ia menekankan pentingnya strategi berjenjang yang mencakup tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Kita tidak bisa langsung mengganti semua saat hasil tidak sesuai harapan. Kalau semua karena tekanan, saya bukan tipe pemimpin yang takut ditekan. Saya percaya pembinaan itu butuh waktu, tegas Erick. Erick juga menyinggung pengalaman Indra Syafri yang pernah dielu-elukan usai mempersembahkan medali emas SEA Games 2023, namun juga pernah mendapat kritik tajam saat gagal di edisi sebelumnya. Coach Indra juara setelah 32 tahun, tapi saat gagal, habis-habisan diserang. Padahal dia sudah bawa kita ke podium tertinggi, ucapnya. Erick hanya mengharapkan publik bisa lebih bijak dalam menilai proses di balik layar dan memberikan kesempatan pada pelatih untuk berkembang bersama tim. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan adanya kesadaran dari PSSI, khususnya Erick Thohir, bahwa membangun tim nasional yang kuat tidak bisa dilakukan secara instan. Keputusan untuk tidak memberikan ultimatum kepada Gerald Vandenberg mencerminkan pendekatan yang lebih dewasa dalam membina pelatih dan pemain. Ini penting untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi masa depan sepak bola Indonesia. Mengutip pengalaman Shin Tae-yong yang awalnya juga tidak langsung menuai hasil, tapi akhirnya diberi kepercayaan jangka panjang, PSSI tampaknya mulai memahami pentingnya kontinuitas dan proses. Dalam dunia olahraga, terutama sepak bola, tekanan untuk hasil cepat seringkali justru menghambat perkembangan jangka panjang. Karena itu, langkah Erick untuk tidak tergesa-gesa dalam menilai Vandenberg patut diapresiasi. Gerald Vandenberg juga baru beberapa pekan menangani tim dan sudah membawa Indonesia ke final lewat kemenangan dramatis atas Thailand melalui adu penalti. Ini menunjukkan potensi dan arah yang menjanjikan meskipun belum tentu berujung juara. Yang lebih penting adalah konsistensi, stabilitas, dan bagaimana proses pembinaan berjalan. Selain itu, komitmen untuk regenerasi pelatih termasuk memberi kesempatan bagi pelatih lokal seperti Nova Arianto menunjukkan PSSI ingin mengembangkan ekosistem kepelatihan dalam negeri. Jika dikelola dengan baik, ini bisa mengurangi ketergantungan terhadap pelatih asing dan memberi ruang tumbuh bagi talenta lokal di jajaran kepelatihan. Namun tantangan tetap besar.
publik sepak bola Indonesia dikenal sangat emosional dan haus prestasi. Maka, komunikasi yang jujur dan edukatif seperti yang dilakukan Erik saat ini sangat penting untuk mengelola ekspektasi dan membangun budaya olahraga yang sehat. Fokus pada proses, bukan hanya hasil, adalah kunci kemajuan. Perjalanan menuju kesuksesan tidak pernah instan, dan itulah yang sedang dijalani oleh timnas U23 Indonesia saat ini. Kemenangan, gelar juara, atau pencapaian besar lainnya bukanlah tujuan akhir, melainkan hasil dari proses panjang yang dipenuhi kerja keras, kesabaran, dan kepercayaan. Gerald van den Berg baru saja memulai langkahnya bersama tim ini, namun sudah menunjukkan bahwa dengan semangat juang dan kebersamaan, keajaiban bisa terjadi, seperti saat menyingkirkan Thailand melalui adu penalti. Itu bukan sekedar hasil pertandingan, tapi bukti bahwa kita mampu bersaing jika diberi waktu dan kesempatan. Jangan takut akan kritik atau keraguan dari luar. Tekanan itu memang ada, tapi gunakan sebagai bahan bakar, bukan beban. Seperti kata Erick Thohir, proses tak boleh dihakimi dengan terburu-buru. Justru dari proses itulah karakter tim terbentuk dan masa depan dirancang. Untuk seluruh pemain, pelatih, dan pendukung sepak bola Indonesia, teruslah percaya, bangsa ini besar dan sepak bolanya pun punya potensi besar. Asal kita bersatu, konsisten, dan terus bekerja, masa keemasan itu bukan mimpi. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi pasti akan datang. Semangat Garuda Muda, terbanglah lebih tinggi. Vietnam dapat suntikan semangat tambahan jelang final lawan timnas U23 Indonesia di ASEAN Cup U23 2025. Tim nasional U23 Vietnam semakin termotivasi menghadapi partai final melawan timnas U23 Indonesia di ajang ASEAN Cup U23 2025. Laga bergengsi ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 29 Juli 2025. Vietnam berhasil melaju ke final setelah menundukkan Filipina dengan skor 2-1 pada babak semifinal yang digelar di tempat yang sama, Jumat 25 Juli 2025. Kini, skuad asuhan pelatih Kim Sang-sik siap tempur menghadapi Garuda Muda yang juga tampil impresif sepanjang turnamen. Menjelang laga puncak, semangat para pemain Vietnam semakin membara setelah Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF memberikan bonus besar sebagai bentuk apresiasi. Dikutip dari Median Laodong, VFF langsung mengucurkan bonus sebesar 500 juta dong Vietnam setara dengan sekitar 312 juta rupiah setelah Vietnam memastikan langkah ke final. Presiden VFF, Tran Quoc Tuan, bahkan secara langsung menghubungi tim pelatih dan pemain melalui sambungan telepon untuk mengucapkan selamat dan memberikan dorongan moral. Sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka mencapai final, VFF memberikan insentif senilai 500 juta dong, tulis laporan tersebut. Menariknya, ini bukan bonus pertama yang diterima oleh Huat Van Kang dan rekan-rekannya. Saat berhasil menjadi juara grup B dan lolos ke semifinal, mereka juga mendapat bonus dengan nominal serupa. Total, hingga jelang laga final, Vietnam sudah mengantongi bonus sebesar 1 miliar dong atau sekitar 625 juta rupiah. Besarnya dukungan finansial ini mencerminkan keseriusan Vietnam dalam meraih gelar juara, sekaligus menjelaskan konsistensi mereka yang belum pernah kalah dalam turnamen ini. Tim asuhan Kim Sang-sik selalu menyelesaikan pertandingan dalam waktu normal dan belum kehilangan satu pun poin. Bagi Indonesia, ini adalah momen pembalasan setelah dikalahkan oleh Vietnam pada final edisi sebelumnya. Anak asuh Gerald van den Berg tampil luar biasa sejauh ini, mencetak 10 gol dan hanya kebobolan 1 gol dalam 4 laga. Fakta bahwa Indonesia memiliki catatan pertahanan terbaik bersama Thailand menunjukkan bahwa pertarungan di final akan berlangsung ketat. Selain itu, dukungan penuh dari para supporter tuan rumah diyakini akan menjadi dorongan tambahan bagi timnas U23 Indonesia untuk merebut gelar juara. Lebih lanjut, situasi menjelang final ASEAN Cup U23 Indonesia lawan Vietnam memperlihatkan dua tim yang sedang berada dalam performa terbaik. Di satu sisi, Vietnam datang dengan percaya diri tinggi, didukung rekor kemenangan sempurna dan tambahan motivasi berupa bonus besar dari federasi mereka. Bonus ini bukan hanya soal uang,
tapi simbol dukungan kuat dari federasi yang bisa berdampak psikologis positif bagi pemain. Namun, Indonesia juga tidak bisa diremehkan. Mereka menunjukkan pertahanan solid, hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen dan menjadi tim paling produktif dalam hal mencetak gol. Selain itu, bermain di kandang sendiri akan memberikan keuntungan psikologis yang besar, terutama karena dukungan penuh dari supporter bisa menjadi energi tambahan yang sangat berharga. Secara mental, Indonesia terlihat siap. Kemenangan dramatis lewat adu penalti atas Thailand menunjukkan karakter kuat dan kematangan skuad muda ini. Meski Vietnam terlihat unggul di atas kertas dalam hal konsistensi kemenangan, Indonesia memiliki motivasi balas dendam dari kekalahan di final sebelumnya yang bisa menjadi pemicu semangat luar biasa. Pertemuan ini bisa disebut sebagai partai final ideal. Kedua tim sama-sama punya kekuatan masing-masing. Vietnam dengan dominasi dan kedisiplinan, sementara Indonesia tampil atraktif dan punya naluri menyerang yang tajam. Siapapun yang menang, laga ini diyakini akan berlangsung ketat dan penuh gengsi. Tapi bila Indonesia mampu menjaga konsistensi dan tampil tanpa tekanan berlebihan, mereka punya peluang besar untuk keluar sebagai juara di hadapan publik sendiri. Garuda Muda, kalian sudah melangkah sejauh ini bukan karena kebetulan, tapi karena kerja keras, keberanian, dan keyakinan. Setiap keringat yang jatuh di latihan, setiap tantangan yang sudah dilewati telah membentuk kalian jadi tim yang tangguh dan tak mudah runtuh. Kini, satu langkah lagi menuju sejarah. Kalian akan bermain di rumah sendiri dengan jutaan doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia yang percaya bahwa kalian bisa. Jangan gentar oleh nama lawan atau rekor sempurna mereka, karena semangat juang dan kebanggaan mengenakan Garuda di dada jauh lebih kuat daripada apapun. Mainlah dengan hati, bertarunglah dengan semangat, dan buktikan bahwa mimpi besar milik mereka yang berani mewujudkannya. Menang bukan hanya soal skor, tapi soal keberanian untuk tidak menyerah sampai peluit akhir berbunyi. Bawa pulang kemenangan dan biarkan stadion bergema oleh nama kalian sebagai juara sejati. Pelatih Vietnam tertangkap hadiri laga Indonesia versus Thailand. Diduga lakukan pengintaian untuk final. Pelatih timnas U23 Vietnam, Kim Sang-sik, membuat langkah tak biasa menjelang laga final Asian Cup U23 2023. Ia memilih datang langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, untuk menyaksikan duel sengit antara timnas U23 Indonesia melawan Thailand pada Jumat malam, 25 Juli 2023. Kehadirannya menuai perhatian karena biasanya pelatih utama hanya mengirim asistennya untuk memantau calon lawan dari tribun. Namun Kim datang bersama beberapa staf kepelatihannya dan menyaksikan laga dari tribun penonton, bukan dari area VIP atau bangku tim. Sebelumnya, Vietnam telah lebih dulu melaju ke final usai menumbangkan Filipina dengan skor tipis 2-1 di laga semifinal sore harinya. Sementara itu, Indonesia memastikan tiket ke partai puncak setelah menang dramatis atas Thailand melalui adu penalti. Media Vietnam, Z News, menyebut langkah Kim Sang-sik merupakan bagian dari strategi matang yang menggabungkan pendekatan taktis dan psikologis. Dengan menonton langsung, ia ingin mendapatkan gambaran lebih jelas tentang gaya bermain Indonesia sebelum merancang skema permainan untuk final. Pelatih Kim dan timnya memilih untuk mengamati langsung pertandingan lawan dari tribun demi mendapatkan pandangan lebih detail dan menyusun rencana final yang lebih akurat, tulis laporan media tersebut. Sementara itu, skuad Vietnam justru tak ikut serta. Usai laga semifinal mereka, para pemain langsung kembali ke hotel untuk beristirahat sembari menyaksikan laga Indonesia versus Thailand lewat siaran televisi. Pelatih meminta mereka untuk mempelajari permainan Garuda Muda demi menemukan kelemahan yang bisa dimanfaatkan di final. Pengabatan ini diharapkan membantu pemain mengenali pola permainan Indonesia, termasuk kekuatan dan celah yang mungkin dimanfaatkan, ungkap pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF. Final Asian Cup U23 2025 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli mendatang di stadion yang sama. Timnas Indonesia punya motivasi besar, mengingat mereka terakhir kali menjuarai turnamen ini pada tahun 2019 dan kini berpeluang merebut gelar kedua. Sementara itu, Vietnam yang menjadi juara edisi 2023 juga tak mau kehilangan mahkota juara begitu saja. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa seriusnya Vietnam mempersiapkan diri menghadapi timnas U23 Indonesia di final Asian Cup U23 2025.
Keputusan Kim Sang-sik untuk datang langsung menyaksikan laga semifinal Indonesia melawan Thailand bisa dibaca sebagai bentuk penghormatan sekaligus sinyal bahwa ia tidak mau meremehkan kekuatan Garuda Muda. Biasanya, pelatih kepala akan cukup puas dengan laporan video atau pantauan asisten. Namun Kim memilih untuk turun langsung, menandakan bahwa ia ingin merasakan atmosfer stadion dan membaca dinamika permainan lawan secara langsung. Tindakan ini juga bisa diartikan sebagai bagian dari perang urat saraf atau Sea War. Dengan menampakkan diri di stadion, Kim seolah ingin menunjukkan kehadiran Vietnam secara mental sebelum laga final berlangsung. Ini mungkin juga bisa memicu tekanan tambahan bagi pemain Indonesia, terutama jika mereka menyadari bahwa lawan mengintai langsung dari tribun. Menariknya, pendekatan Vietnam tidak hanya bersifat teknis, tapi juga strategis dari sisi psikologis. Para pemain mereka justru dikondisikan untuk fokus dan beristirahat sambil menganalisis lawan dari hotel. Ini menunjukkan pembagian tugas yang cermat antara pelatih dan pemain, dan bisa jadi merupakan bagian dari strategi menyeluruh untuk tampil lebih siap saat laga penentuan. Namun dari sisi Indonesia, situasi ini bisa menjadi cambuk motivasi. Kehadiran pelatih Vietnam di tribun seharusnya tak membuat gentar, justru menjadi bukti bahwa kekuatan Indonesia diakui dan diwaspadai. Garuda Muda sudah membuktikan mentalitas kuat saat menyingkirkan Thailand lewat adu penalti. Dan dukungan penuh supporter di SUGBK bisa menjadi elemen penentu di final nanti. Jika Indonesia mampu merespon tekanan dengan tenang dan disiplin, mereka tidak hanya bisa mengatasi ancaman Vietnam, tapi juga menunjukkan bahwa mereka memang layak menjadi raja baru di ASEAN. Final ASEAN Cup U23 2025 adalah lebih dari sekedar pertandingan. Ini adalah panggung untuk membuktikan siapa kita. Timnas U23 Indonesia telah melewati jalan yang tidak mudah, penuh tekanan, kritik, dan momen menegangkan. Tapi justru dari situ, mental juara ditempa. Kemenangan atas Thailand bukan hanya hasil kerja keras, tapi juga bukti bahwa semangat tak pernah padam di dada Garuda Muda. Sekarang, lawan sudah mengintai. Mereka hadir langsung, mencoba membaca setiap gerakan, mencari celah, merancang strategi. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka tiru, semangat juangmu. Mereka bisa pelajari taktik, tapi tidak akan pernah bisa meniru hati dan keberanian yang kalian bawa di lapangan. Bermainlah untuk lebih dari sekedar kemenangan. Bermainlah untuk harga diri, untuk bendera yang kalian kenakan di dada, untuk rakyat yang percaya kalian bisa menang. Jangan gentar karena lawan datang menonton, karena sejatinya merekalah yang khawatir. Ingat, kalian tidak sendiri. Seluruh Indonesia berdiri di belakang kalian. Jai Itzes sudah sepakat gabung Genoa, tapi kenapa belum resmi pindah? Jai Itzes, kapten tim nasional Indonesia, dikabarkan telah menyetujui tawaran dari Genoa untuk bergabung pada bursa transfer musim sama ini. Informasi ini disampaikan oleh jurnalis dan pakar transfer asal Italia, Gianluca Di Marzio. Melalui unggahannya di platform X pada Sabtu pagi, 26 Juli 2025, Di Marzio menyebutkan bahwa Jai Itzes sudah menjalin komunikasi dengan pihak Genoa dan berniat melanjutkan kariernya bersama klub tersebut. Pemain yang mengoleksi 13 penampilan bersama tim Garuda ini tampaknya siap meninggalkan Venezia demi terus bermain di Serie A. Musim lalu, Genoa menutup musim di posisi ke-13 di bawah arahan pelatih legendaris Prancis, Patrick Vieira. Genoa sedang berupaya memperkuat lini belakang mereka. Salah satu targetnya adalah Jai Itzes, bek asal Indonesia yang kini membela Venezia. Sang pemain sudah mencapai kesepakatan personal dengan Genoa dan sedang mencari cara agar klubnya saat ini bersedia melepasnya. Tulis laman Gianluca Di Marzio. Jai Itzes yang kini berusia 25 tahun diyakini cocok dengan gaya bermain dan kebutuhan pertahanan yang diinginkan Vieira, terlebih setelah kepergian Mattia Bani ke Palermo. Kehadiran mantan rekan satimnya di Venezia, Mikel Ellerson, yang lebih dulu pindah ke Genoa juga menjadi daya tarik tersendiri. Menurut laporan dari Tutto Venezia Sports, Genoa telah menyepakati persyaratan pribadi dengan Jai Itzes dan agennya. Namun proses transfer belum juga rampung karena masih ada perbedaan nilai tawaran dengan harga yang diminta. Venezia disebut mematok harga sekitar 10 juta euro atau sekitar 192 miliar rupiah, angka yang dianggap terlalu tinggi bagi calon pembeli. Genoa sendiri hanya berani menawar setengahnya, yaitu 5 juta euro. Sebagai solusi, Genoa mempertimbangkan untuk memasukkan nama gelandang Emil Bohimen dalam kesepakatan karena pemain tersebut juga sedang diminati oleh Venezia. Namun Venezia dikabarkan baru akan mempertimbangkan opsi itu jika salah satu gelandang mereka hengkang.
Isu kepindahan Jay Itzes semakin menguat setelah ia tak terlihat dalam pertandingan uji coba melawan Dolomiti Bellunesi pada Rabu lalu, 23 Juli 2025. Dalam situasi yang serba belum pasti ini, pekan depan diprediksi menjadi masa penentu nasib sang pemain. Jay Itzes sejatinya tampil cukup konsisten musim lalu. Ia mencatatkan 36 penampilan di semua ajang dan mencetak 2 gol. Salah satu golnya pun bahkan tercipta saat Venezia menahan imbang Juventus 2-2 di kandang lawan, momen yang menjadi sorotan dalam musim yang kurang mengembirakan bagi timnya. Lebih lanjut, situasi transfer Jay Itzes ke Genoa menunjukkan dinamika umum yang sering terjadi dalam bursa transfer sepak bola, di mana kesepakatan personal antara pemain dan klub tujuan sudah tercapai, tetapi negosiasi antar klub menjadi penghambat utama. Dalam kasus ini, Jay Itzes tampaknya sudah mantap ingin pindah ke Genoa, yang memang membutuhkan tambahan di sektor pertahanan setelah kehilangan pemain inti seperti Mattia Bani. Namun tuntutan harga dari Venezia yang cukup tinggi menjadi batu sandungan. Bagi klub seperti Genoa, yang tidak tergolong sebagai tim papan atas dengan budget transfer besar, permintaan 10 juta euro untuk seorang pemain yang kontraknya masih berlangsung hingga 2027 terasa memberatkan. Genoa mencoba mengakali situasi dengan menyodorkan opsi tukar tambah menggunakan Emil Bohinan, tetapi Venezia pun tampaknya berhitung cermat karena mereka tak akan melepas Jay begitu saja tanpa jaminan kualitas pengganti yang setara. Dari sisi Itzes, ketidakhadirannya dalam laga uji coba pramusim bisa dibaca sebagai sinyal bahwa proses negosiasi memang sedang serius dan mendekati tahap akhir. Tetapi selama belum ada titik temu soal harga, peluang kegagalan tetap terbuka. Menariknya, meskipun Jay bermain untuk klub yang terdegradasi, performanya musim lalu dianggap cukup solid. Itu memperkuat posisinya dalam negosiasi dan memperbesar potensi Venezia untuk bertahan dengan permintaan harga tinggi. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa pasar pemain asal Indonesia, khususnya yang tampil konsisten di Eropa, mulai mendapat tempat namun tetap harus menghadapi tantangan nilai jual dan daya tawar antara klub-klub menengah Eropa. Situasi Jay Itzes saat ini adalah gambaran nyata bahwa dalam perjalanan menuju impian, halangan tak pernah benar-benar hilang, bahkan ketika kita sudah berada di ambang pintu kesuksesan. Tapi justru di titik seperti ini, kesabaran dan keteguhan hati benar-benar diuji. Jay sudah menunjukkan kelasnya baik di klub maupun di tim nasional. Ia sudah membuktikan bahwa kerja keras, dedikasi dan keberanian untuk mengambil peluang bisa membawanya sejauh ini. Dan jika saat ini masih ada jeda sebelum langkah besarnya ke Genoa terwujud, itu bukan kegagalan, melainkan bagian dari proses yang akan membuat hasil akhirnya lebih berarti. Buat siapapun yang sedang berjuang seperti Jay, ingatlah, jalan terbaik jarang sekali yang paling cepat. Kadang kita harus sabar menunggu, tetap fokus dan yakin bahwa segala yang kita tanam akan membuahkan hasil, asal kita terus bergerak, terus percaya. Percayalah, waktu yang tepat selalu datang untuk mereka yang tak menyerah. Oxford United alami kerugian usai ikuti Piala Presiden 2025 di Indonesia. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, mengutarakan bahwa partisipasi klubnya dalam Piala Presiden 2025 di Indonesia berdampak kurang baik terhadap kondisi skuad mereka menjelang musim baru Liga Inggris. Biasanya, The Youth, julukan Oxford United, tidak menjadwalkan tur pramusim ke lokasi yang jauh. Namun tahun ini, mereka melakukan lawatan ke Indonesia, negara asal dua pemilik klub, Anindya Bakri dan Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Tur ini juga terasa spesial karena dua pemain Oxford, yakni Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni, memiliki keterkaitan erat dengan Indonesia. Dalam ajang Piala Presiden 2025, Oxford United tampil dalam 3 laga yang cukup padat, menang atas Indonesia All-Star 6-3, mengalahkan Arema FC 4-0, dan kalah tipis dari Port FC 1-2. Sayangnya, intensitas dan kondisi lapangan selama di Indonesia memicu sejumlah cedera. Gary Rowett menyebut bahwa tur ini membuat mereka kehilangan beberapa pemain penting. Perjalanan ke Indonesia memang berdampak positif dari sisi promosi klub, tapi kami harus kehilangan sejumlah pemain, ungkapnya kepada Oxford Mail. Sekarang kami perlu mencari pengganti agar tetap kompetitif, lanjut Rowett. Kerugian terbesar datang dari Ole Romeni, penyerang naturalisasi timnas Indonesia yang mengalami cedera akibat tackle keras dari pemain Arema FC. Romeni bahkan harus menjalani operasi dan diperkirakan absen selama beberapa bulan. Selain Romeni, beberapa pemain lain juga dilaporkan mengalami masalah fisik selepas kembali dari tur Asia, termasuk Sam Long dan Hide Ter Aves.
Rowett menyatakan bahwa mereka sedang mencari 2-3 pemain tambahan untuk memperkuat skuad. Menariknya, Marcelino Ferdinand, pemain muda andalan Indonesia, juga tidak lepas dari badai cedera. Ia hanya bermain 45 menit melawan Indonesia All-Star sebelum mengalami masalah fisik dan harus ditinggal tim kembali ke Inggris. Saat ini, Marcelino masih berada di Indonesia dalam proses penyembuhan. Erick Thohir sebagai pemilik klub telah memastikan bahwa Marcelino akan segera bergabung kembali dengan tim utama di Inggris setelah dinyatakan fit. Lebih lanjut, situasi yang dialami Oxford United usai mengikuti Piala Presiden 2025 di Indonesia cukup kompleks. Di satu sisi, tur ini jelas memiliki nilai strategis dari segi bisnis dan promosi, apalagi mengingat keterlibatan dua pemilik klub yang berasal dari Indonesia, serta keberadaan pemain berdarah Indonesia di skuad mereka. Tur semacam ini bisa membuka pasar baru, memperluas basis penggemar, dan meningkatkan